Kecamatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota panitia pemilihan luar negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Lukito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansyah, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024
Pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan breaking news. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Adu sesuai dengan keterangan pihak terkait Ahmad Wildan Surkoya. Adapun nama pembeli yang tercantum dalam invoice yakni kriminalitas dan tindak dan tidak berpedoman pada prinsip proporsional dan profesional dalam tindakannya sebagai berikut. 1. Teradu tidak menjaga rahasia yang dipercaya. 3.2.2 bahwa pengadu mendalilkan teradu tidak menjaga asas profesionalitas dan melanggar prinsip proporsional dan profesional sebagaimana dalil pada mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua Rangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut.
Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansyah, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo,
Idewa KDW 4.4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Lukito selaku Ketua merangkap anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa KDW Arsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansyah, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama
pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu, tanggal 12 bulan Juni tahun 2024, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 3 Juli tahun 2024, oleh Hedi Ulikito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Karna Dewi Pitalolo, Idewa KTW. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan
Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu, tanggal 12 bulan Juni tahun 2024, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 3 Juli tahun 2024, oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2.
menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Tradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua merangkap anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansyah, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa tanggal 11 bulan Juni tahun 2024 dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua merangkap anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Uligito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan.
Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansyah, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu, tanggal 12 bulan Juni tahun 2024, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 3 Juli tahun 2024, oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN, CAT, sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik.
Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu.
Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024.
Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota panitia pemilihan luar negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Lukito selaku Ketua merangkap anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansyah, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu
tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Ulikito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Karna Dewi Pitalolo, Idewa Kadewa. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian
diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu, tanggal 12 bulan Juni tahun 2024, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 3 Juli tahun 2024, oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu
Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wersara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa tanggal 11 bulan Juni tahun 2024 dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu.
5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa tanggal 11 bulan Juni tahun 2024 dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4.4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas.
4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN, CAT, sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu.
Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah,
Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wersara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024.
Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota panitia pemilihan luar negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Lukito selaku Ketua merangkap anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansyah, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu
tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Ulikito selaku Ketua Merangkap Anggota, Si Kristiadi, Karena Dewi Pitalolo, Idewa KTW. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian
diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu, tanggal 12 bulan Juni tahun 2024, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 3 Juli tahun 2024, oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu
Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa tanggal 11 bulan Juni tahun 2024 dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2.
5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu, tanggal 12 bulan Juni tahun 2024, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4.4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas.
4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN, CAT, sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu.
Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wersara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah,
Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024.
Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota panitia pemilihan luar negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Lukito selaku Ketua merangkap anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansyah, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu
tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Ulikito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Karna Dewi Pitalolo, Idewa Kadewa. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian
diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wersara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu, tanggal 12 bulan Juni tahun 2024, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 3 Juli tahun 2024, oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu
Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu, tanggal 12 bulan Juni tahun 2024. Dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 3 Juli tahun 2024, oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Uligito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu.
5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa tanggal 11 bulan Juni tahun 2024 dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4.4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas.
4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN, CAT, sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu.
Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah,
Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024.
Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota panitia pemilihan luar negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Lukito selaku Ketua merangkap anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wersara Kasandi, Muhammad Tio Aliansyah, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu
tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Ulikito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Karna Dewi Pitalolo, Idewa Kadewa. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian
diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu, tanggal 12 bulan Juni tahun 2024, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 3 Juli tahun 2024, oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu
Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa tanggal 11 bulan Juni tahun 2024 dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu.
5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu, tanggal 12 bulan Juni tahun 2024, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 3 Juli tahun 2024, oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4.4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas.
4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN, CAT, sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu.
Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wersara Kasandi, Muhammad Tio Aliansyah, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah,
Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024.
Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota panitia pemilihan luar negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Lukito selaku Ketua merangkap anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansyah, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu
tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Ulikito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Warna Dewi Pitalolo, Idewa KDW. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian
diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu, tanggal 12 bulan Juni tahun 2024, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 3 Juli tahun 2024, oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu
Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa tanggal 11 bulan Juni tahun 2024 dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2.
5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu, tanggal 12 bulan Juni tahun 2024, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 3 Juli tahun 2024, oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas.
4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua merangkap anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wersara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua merangkap anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN, CAT, sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu.
Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah,
Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024.
Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota panitia pemilihan luar negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Lukito selaku Ketua merangkap anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansyah, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu
tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Ulikito selaku Ketua Merangkap Anggota, Si Kristiadi, Karena Dewi Pitalolo, Idewa KDW. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian
diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu, tanggal 12 bulan Juni tahun 2024, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 3 Juli tahun 2024, oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu
Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa tanggal 11 bulan Juni tahun 2024 dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2.
5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu, tanggal 12 bulan Juni tahun 2024, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4.4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas.
4.4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4.4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN, CAT, sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu.
Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah,
Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024.
Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota panitia pemilihan luar negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Lukito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansyah, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu
tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Ulikito selaku Ketua Merangkap Anggota, Si Kristiadi, Warna Dewi Pitalolo, Idewa Kadewa. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian
diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu, tanggal 12 bulan Juni tahun 2024, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 3 Juli tahun 2024, oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu
Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa tanggal 11 bulan Juni tahun 2024 dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2.
5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu, tanggal 12 bulan Juni tahun 2024, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4.4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas.
4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN, CAT, sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu.
Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua merangkap anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua merangkap anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah
Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024.
Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota panitia pemilihan luar negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Lukito selaku Ketua merangkap anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansyah, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu
tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Ulikito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Warna Dewi Pitalolo, Idewa KDW. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian
diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu, tanggal 12 bulan Juni tahun 2024, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 3 Juli tahun 2024, oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu
Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu, tanggal 12 bulan Juni tahun 2024. Dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 3 Juli tahun 2024, oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Uligito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2.
5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wersara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa tanggal 11 bulan Juni tahun 2024 dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas.
4.4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suwenti masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4.4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu.
Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah,
Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wersara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024.
Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota panitia pemilihan luar negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Lukito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansyah, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu
tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Ulikito selaku Ketua Merangkap Anggota, Si Kristiadi, Warna Dewi Pitalolo, Idewa KDW. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian
diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa tanggal 11 bulan Juni tahun 2024 dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu
Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa tanggal 11 bulan Juni tahun 2024 dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2.
5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa tanggal 11 bulan Juni tahun 2024 dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas.
4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wersara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu.
Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah,
Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024.
Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota panitia pemilihan luar negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Lukito selaku Ketua merangkap anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansyah, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu
tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Ulikito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Warna Dewi Pitalolo, Idewa KDW. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian
diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa tanggal 11 bulan Juni tahun 2024 dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu
Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa tanggal 11 bulan Juni tahun 2024 dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Uligito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2.
5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu, tanggal 12 bulan Juni tahun 2024, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 3 Juli tahun 2024, oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas.
4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN, CAT, sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu.
Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah
Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024.
Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota panitia pemilihan luar negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Lukito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansyah, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu
tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Ulikito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Karna Dewi Pitalolo, Idewa Kadewa. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian
diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu, tanggal 12 bulan Juni tahun 2024, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 3 Juli tahun 2024, oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu
Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wersara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa tanggal 11 bulan Juni tahun 2024 dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 3 Juli tahun 2024, oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2.
5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa tanggal 11 bulan Juni tahun 2024 dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas.
4.4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wersara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4.4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu.
Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah,
Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024.
Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota panitia pemilihan luar negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Lukito selaku Ketua merangkap anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansyah, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu
tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Ulikito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Warna Dewi Pitalolo, Idewa KDW. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian
diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu, tanggal 12 bulan Juni tahun 2024, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 3 Juli tahun 2024, oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu
Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa tanggal 11 bulan Juni tahun 2024 dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2 inisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.
5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu, tanggal 12 bulan Juni tahun 2024, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 3 Juli tahun 2024, oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4.4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas.
4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN, CAT, sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu.
Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua merangkap anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wersara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua merangkap anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah,
Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wersara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024.
Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota panitia pemilihan luar negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Lukito selaku Ketua merangkap anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansyah, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu
tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitaloka, Idewa KDW. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitaloka, Idewa KDW Arsara Kasandi,
Muhammad Tio Aliansyah, dan Loli Suwenti masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa tanggal 11 bulan Juni tahun 2024 dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Ulikito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Karna Dewi Pitalolo, Idewa KDW. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini
paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4, memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu, tanggal 12 bulan Juni tahun 2024, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 3 Juli tahun 2024, oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan
pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Tradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu, tanggal 12 bulan Juni tahun 2024, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 3 Juli tahun 2024, oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Uligito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan.
Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu, tanggal 12 bulan Juni tahun 2024, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 3 Juli tahun 2024, oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik.
Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu.
Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda.
Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP, Hedi Lukito, pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Lukito selaku Ketua merangkap anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansyah, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam
sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 3 Juli tahun 2024, oleh Hedi Ulikito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Warna Dewi Pitalolo, Idewa Kadewas. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni
Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wersara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu, tanggal 12 bulan Juni tahun 2024, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 3 Juli tahun 2024, oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung
sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu, tanggal 12 bulan Juni tahun 2024, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 3 Juli tahun 2024, oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2.
5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua merangkap anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wersara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa tanggal 11 bulan Juni tahun 2024 dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua merangkap anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4.4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas.
4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wersara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN, CAT, sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu.
Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suwenti masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah
Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024.
Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota panitia pemilihan luar negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Lukito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansyah, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu
tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Ulikito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Warna Dewi Pitalolo, Idewa Kadewas. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian
diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu, tanggal 12 bulan Juni tahun 2024, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 3 Juli tahun 2024, oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu
Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wersara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa tanggal 11 bulan Juni tahun 2024 dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Uligito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu.
5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu, tanggal 12 bulan Juni tahun 2024, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 3 Juli tahun 2024, oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4.4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN, CAT, sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas.
4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN, CAT, sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu.
Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah,
Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024.
Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota panitia pemilihan luar negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Lukito selaku Ketua merangkap anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansyah, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu
tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Ulikito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Karna Dewi Pitalolo, Idewa Kadewas. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian
diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wersara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu, tanggal 12 bulan Juni tahun 2024, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 3 Juli tahun 2024, oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu
Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu, tanggal 12 bulan Juni tahun 2024, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 3 Juli tahun 2024, oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Uligito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu.
5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu, tanggal 12 bulan Juni tahun 2024, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 3 Juli tahun 2024, oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4.4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas.
4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4.4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN, CAT, sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu.
Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah,
Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024.
Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota panitia pemilihan luar negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Lukito selaku Ketua merangkap anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wersara Kasandi, Muhammad Tio Aliansyah, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu
tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Ulikito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Rame Dewi Pitalolo, Idewa Kadewa. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian
diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu, tanggal 12 bulan Juni tahun 2024, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 3 Juli tahun 2024, oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu
Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua merangkap anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wersara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa tanggal 11 bulan Juni tahun 2024 dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua merangkap anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Uligito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2.
5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu, tanggal 12 bulan Juni tahun 2024, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 3 Juli tahun 2024, oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas.
4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade. 4. Hasyim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hasyim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hasyim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hasyim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hasyim Asyari dengan CAT. Hasyim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN, CAT, sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu.
Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2.